sukacita. Katakan haleluya. Kita akan segera mulai ibadah sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau memuji dan membesarkan namamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau sudah lahir Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Amin. Sorry pagi sore hari ini, maaf untuk kendala ibadahnya. Cuman hari ini kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Hari ini kita yang memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Lord you are God. Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang baik. Haleluya. Good and your mercy endureth forever. Katakan Lord you are good and your mercy endureth. Lord you are good and your mercy endureth forever. Say people from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation we worship you. Say hallelujah. 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 We worship you. Who you are. Katakan bahwa we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Kita sama-sama. 1, 2, 3, 4. Run. Katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. Say Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. Say people from every nation. People from every nation and time. From generation. Mari kita katakan kita. We worship you. Kita haleluya. 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 We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Katakan we are good. You are good. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia terlalu baik untuk kita semua. Haleluya. You are good. You are so very good to us. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good all the time. You are good all the time. All the time.
kita mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami bersuka cita Tuhan sore hari ini menaikkan pujian bagi Engkau. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau terus tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Saudara hari ini bersuka cita. Mari dan berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kita berikan glory bagi Raja kita. Amin. Sama-sama bernyanyi bagi Tuhan ya. Haleluya. Katakan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Amin. Glory bagi Raja kita. Dengan sukacita, kembali katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Amen. We give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Kita mau terus meninggikan Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau mendengar teriakan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Saya melihat dari sini Bapak Ibu wajah-wajah yang terberkati. Ditoel dulu kanan kirinya. Hari ini Sang Raja mau datang ke dunia loh, menyelamatkan setiap kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau terus naikkan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan kita. Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya.
Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan. Kita surga bergema, gairah mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta maju berkabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Katakan, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Mari fokus menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaju berkabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Silakan dulu. Sound systemnya agak mengganggu kita, tetapi saya mau sound system ini tidak mengganggu. Ya, kita mau terus. Cek. Haleluya. Haleluya. Cek, cek. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, urut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sang Raja. Kita mau naikkan pujian dari awal. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Suaranya dikeluarkan Bapak Ibu. Sore hari ini Tuhan mau mendengar setiap pujian kita. Amin. Marilah pandang Tuhan malam sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji Dia,
duduk saudara, kita akan masuk dalam sesi penyalahan lilin. Kita biasa beribadah, tapi saya berharap ini tidak mengganggu kita. Sesuai dengan tema kita, Natal membawa damai, maka kita akan melihat bersama-sama beberapa ayat yang kita akan baca. Saya sudah siapkan slide-nya, nanti bisa dibantu? Oke, baik. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, kalimatnya bertuliskan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu teksnya. Bisa dibuka, Luis? Oke. Saudara-saudara, harusnya pembacaan kita agak panjang. Dari Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-8, sampai ayatnya yang ke-39, pasal 2 ayat 8, sampai ayatnya yang ke-20. Panjang pembacaannya. Tapi diambil bagian saja, bagian yang kita baca tadi, Lukas pasal 2 ayat 14. Nah, saya akan menjelaskan sedikit sebelum nanti kita masuk kepada poin-poin kita. Saudara-saudara, mungkin tidak banyak di antara kita yang paham dengan baik kisah-kisah ini. Nah, saya mulai dulu dengan penjelasan sederhananya. Kalau kita mengikuti peristiwa Natal, saudara-saudara, maka kita akan bertemu dengan beberapa kejadian-kejadian atau dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang penuh dengan kejutan. Lalu kita juga nggak pernah bisa membayangkan sebelumnya bahwa akan ada kisah-kisah yang seperti itu. Peristiwa dalam Injil Lukas pasal 2 itu menjelaskan kepada kita bahwa ada sekumpulan gembala-gembala yang sedang menjaga dombanya di padang pada waktu malam. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, lalu malaikat Tuhan ini memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus di kota Daud. Nah, tentu saja saudara-saudara, peristiwa ini membingungkan mereka. Karena tiba-tiba malaikat itu datang, dan baru selesai malaikat itu datang, datanglah lagi paduan suara dari sekumpulan malaikat yang menyanyikan pujian. Kalimat-kalimatnya bisa kita baca tadi dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Lalu, kenapa harus sampai berita itu kepada para gembala, dan kenapa juga ada sekumpulan malaikat yang menyanyi?
Saya mulai dengan bagian yang pertama, saudara-saudara ya. Masih di situ Lois, jangan pindah dulu. Saudara-saudara, gembala-gembala yang kita temukan, belum di sini Lois. Gembala-gembala yang kita baca di situ, itu bukanlah gembala-gembala biasa. Kenapa? Karena gembala-gembala yang ada dalam Injil Lukas pasal 2 itu adalah gembala-gembala yang khusus. Di mana khususnya? Karena mereka harus menjaga kawanan domba itu dengan tidak boleh bercacat dan bercela. Itu sebabnya domba-domba itu dijaga 24 jam secara bergantian. Kenapa tidak boleh cacat dan kenapa tidak boleh bercela? Ya, karena setiap hari di bait Allah itu harus dipersembahkan korban. Ada korban bakaran pagi dan ada korban bakaran malam. Bergantian setiap hari dan domba-domba itu gak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Bercacat dalam arti misalnya saja kakinya patah atau telinganya bengkok dan seterusnya, itu gak bisa. Bercela itu kalau domba-domba itu berbeda warna. Jadi kalau warna domba yang dipersembahkan itu harus warna putih, lalu tiba-tiba ada bercak sedikit, maka itu afkir, saudara. Tidak layak untuk dipersembahkan. Nah karena itulah domba-domba ini harus dijaga. Lalu, apakah gembala-gembala ini adalah golongan manusia dengan status tertentu? Jawabannya enggak. Dalam struktur masyarakat Israel pada masa itu, gembala-gembala yang menjaga domba-domba ini adalah gembala-gembala strata yang paling bawah. Nah tentu ini menjadi menarik. Kenapa beritanya justru datang kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka? Saudara, para gembala itu biasa menjaga domba untuk dipersembahkan di bait Allah. Dan kepada para gembala itulah diberitahukan, ada Yesus anak domba Allah yang nantinya akan dikorbankan di salib. Jadi karena mereka yang jaga, karena mereka yang pelihara, dan mereka yang diberitahu lebih awal. Yang kedua, berita tentang kelahiran Yesus juga diberitahukan kepada mereka. Ada sebuah tradisi yang saya tidak tahu saudara pernah lihat atau belum. Tradisinya begini, saudara-saudara. Dalam sebuah keluarga di Israel, kalau lahir bayi laki-laki, maka orang-orang di kampung itu atau di dusun itu dengan sukacita akan menyambutnya dan menyanyikan pujian-pujian syukur kepada Tuhan karena anak laki-laki itu datang. Karena anak laki-laki itu lahir. Maklumlah, mereka keluarga patriark yang mengambil garis keturunan dari bapak. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kalau kemudian kita membaca Lukas pasal 2, berita tentang kelahiran Yesus diberitahukan kepada para gembala sekaligus disertai dengan paduan suara para malaikat yang dari sorga itu semua dalam konteks itu. Jadi dia tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi benar-benar terjadi sesuai dengan kultur masyarakatnya, sesuai dengan aturannya, dan memenuhi kaidah-kaidahnya. Lalu, apa artinya peristiwa itu buat kita hari ini? Nah,
Kita lihat sekarang. Bagian yang pertama. Oke, next slide. Ya, ini dia saudara-saudara. Kalau saudara memperhatikan tadi ayat yang ke-14, bagian pertamanya adalah kemuliaan bagi Allah. Kenapa harus ada kemuliaan bagi Allah? Atau apa alasannya? Apa dasarnya sampai Allah dimuliakan? Nah, saudara-saudara, saya memberi keterangannya begini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah terus-menerus berupaya untuk menjangkau dan menyelamatkan manusia. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membaca Alkitab atau saudara mengikuti urutan peristiwanya, maka saudara-saudara akan tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, sampai waktunya enggak ada juru selamat yang bisa menyelamatkan. Dan itulah sebabnya Allah kemudian memberikan juru selamat itu. Glenn bisa bantu, kita coba baca baik-baik surat Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, ayat 1 dan 2, saya baca kalimatnya berkata begini. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah jawaban atas keberdosaan manusia. Tidak ada orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang juru selamat. Yang pertama, dia harus tidak pernah berbuat dosa. Dan ini yang paling sulit. Karena itulah Yesus menjadi jawaban untuk pengampunan dosa manusia. Itu bagian yang pertamanya, saudara-saudara. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Oke. Bagian yang kedua. Next slide, Glenn. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kita kemudian bertemu dengan catatan lain, damai sejahtera di bumi. Karena manusia sudah diampuni dosanya, karena Yesus telah menyelesaikan seluruh pergumulan manusia dengan dosa-dosanya, maka saudara-saudara, yang ada di bumi adalah damai sejahtera. Mungkin saudara akan bertanya, loh, tapi kok saya belum dapat damainya? Saya kok belum dapat? Saya kok nggak merasa? Betul, saudara-saudara. Di mata Allah, damai sejahtera itu sudah diberikan dan persoalannya sudah selesai. Tapi masalahnya adalah kita mau ngambil apa enggak. Saya kasih contoh sederhana begini, saudara-saudara. Tiba-tiba saja pemerintah Presiden Prabowo itu mengumumkan, saudara-saudara, ada bantuan sosial pekerja. Para karyawan yang terdaftar di BPJS, bukan BPJS Kesehatan ya,
BPJS Ketenagakerjaan dan gajinya di bawah 3,5 juta per bulan, maka dia bisa mengklik link itu, lalu dia masukkan nomor NIK KTP-nya, nanti akan keluar dia dapat apa enggak. Teman-teman saya yang office boy, yang lain-lain gitu saudara-saudara, mereka semua didaftarkan sama sekolah. Jadi, dan diberitahukan gaji mereka berapa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada. Karena itu ketika diklik dan diisi, nama mereka semua keluar saudara-saudara. Dan dengan bukti itu, mereka punya dua jalan. Mau langsung masuk ke rekening, atau diambil di kantor pos. Kalau mau masuk ke rekening, mereka harus masukkan nomor rekening bank dulu. Baru nanti pihak lembaga bantuan sosial itu akan mentransfernya. Tapi kalau nggak mau repot, bawa KTP, bawa bukti yang tadi terdaftar ke kantor pos pada jam kerja, pasti dapat duit. Saya pernah, saudara-saudara, tiba-tiba ada bantuan untuk guru dan dosen. Jadi yang bukan guru dan bukan dosen nggak dapat. Khusus guru dan dosen yang dapat. Saya iseng-iseng saya coba. Teman-teman saya bilang, Pak Nathan cepat. Masukkan nomor NIK-nya, pergi ke kantor pos. Saya masukkan nomor NIK, keluar saudara-saudara. Lalu saya pergi ke kantor pos, saya tukar, saya dapat bantuan. Itu khusus untuk dosen. Yang tadi khusus untuk pekerja yang di bawah gajinya maksimal 3,5. Jadi saudara-saudara yang belum, silahkan cek. Siapa tahu masuk dalam bantuan sosial itu. Tapi syaratnya gajinya cuma 3,5 ya saudara-saudara. Kalau lebih nggak masuk. Rupanya saya masuk kategori lebih, jadi nggak masuk bantuan. Nah, kenapa saya kasih contoh itu, saudaraku? Siapapun orangnya, kalau dia memenuhi kriteria itu dan dia mengaksesnya, maka dia akan mendapatkan bantuan itu. Sama. Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya untuk kita. Persoalannya cuma satu. Kita mau mengakses atau tidak. Selama kita mengakses, selama kita mau mengambil bagian-bagian itu, maka itu menjadi milik kita. Kalau kita tidak mengambilnya, sampai kapanpun dia nggak akan pernah jadi milik kita. Yesus adalah jawaban atas pergumulan manusia. Dan Tuhan memberikan itu. Tapi masalahnya sekarang adalah kita mau mengakses atau tidak. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga. Ini dia. Manusia berkenan kepada Allah. Nah, saya sampai di sini nih. Jadi, siapapun kita, saudara-saudara, kalau malam ini kita membuka hati dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka damai sejahtera Allah itu akan menjadi bagian buat kita semua. Saya akan baca Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8. Bisa dicari Glenn?
Kalau keburu dicari silahkan. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8, kalimatnya berkata begini. Akan tetapi, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, kita tidak sekedar memperingati kelahiran Yesus. Tapi kita juga diingatkan kembali bahwa kematian Yesus itu menyelesaikan seluruh dosa-dosa kita. Sekarang saatnya kita buka hati, kita akses itu. Dan biar itu menjadi milik kita dan itu menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Mari sama-sama kita berdiri dan kita akan berdoa, saudara-saudara. Saya undang Ibu Mevan akan berdoa buat kita semua. Saudara-saudara, kita mau menyanyi satu pujian. Ya, pujian lama, damai yang diberikan sangat besar. Nanti Ibu Mevan akan berdoa. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi, damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan, damai yang jadikan hati gemar, hati gemar selama Tuhan beserta sepanjang jalan, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam hari ini. Kami dengar berita Natal, dan biarlah setiap hati yang boleh terbuka untuk menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memiliki damai yang kekal itu Tuhan. Biarlah kami boleh dipuaskan oleh damai yang dari sorga. Dan ketika kami memiliki damai itu, kami dimampukan untuk berjalan di dalam Engkau. Sementara kami menghadapi kesulitan, biarlah damai itu memimpin kami, sehingga kami mendapat kekuatan baru setiap hari. Tolong setiap kami Bapa, biarlah setiap kami yang sudah menerima pengampunan yang daripadamu, yang membuka hati menerima keselamatan dan daripadamu, Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dalam hati kami, memberikan damai sejahtera dalam hati kami, itu boleh terus memimpin kami sebagai orang-orang yang percaya. Di hari-hari ini begitu banyak pergumulan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak masalah yang kami hadapi. Tetapi kalau damai itu ada dalam hati kami, kami dapat tetap tenang melewatinya. Karena terang Tuhan itu sudah datang ke dalam dunia, mengubah segala ketakutan menjadi hati yang tenang. Sekalipun ada banyak kegelapan, tapi karena terang itu datang, menerangi jalan-jalan kami, kami dimampukan untuk terus berjalan. Tuhan yang baik, tolong setiap kami. Siapapun kami yang ada dalam ruangan ini, biarlah hati kami dipenuhi kasih yang daripada Tuhan, dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan, sehingga berita Natal itu bahwa Yesus lahir ke dalam dunia, menjadi bayi besar, mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia yang percaya kepadamu. Bahkan Engkau menyediakan tempat yang kekal di surga yang mulia.
Biar setiap hati yang percaya mendapat kekuatan baru. Berita Natal bukan hanya hadiah, bukan hanya kado, tetapi berita Natal adalah damai Allah turun. Dan Natal itu sendiri membawa damai dalam hidup kami. Kami mau memiliki damai yang kekal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan hanya satu kali. Yang bertugas saya persilakan. Kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Damai sukacita Natal, amin. Amin. Tuhan Yesus sudah lahir di hati saudara dan saya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan waktu untuk hadir bersama-sama dalam perayaan Natal GPD Sunter. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi khususnya di sound system ya. Mari kita doakan supaya tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Amin. Jangan biarkan masalah sound system mengambil damai kita, damai Natal kita. Haleluya. Saya berterima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan perayaan Natal GPD Sunter, baik secara materi maupun yang sudah berdoa, berpuasa, supaya acara ini boleh terselenggara dengan baik. Biar Tuhan Yesus memberkati dan tetap berdoa untuk GPD Sunter. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum tergabung di gereja, yang belum terdaftar sebagai jemaat di gereja lain, mari boleh bergabung bersama dengan kami di GBD Sunter Metro. Kita ada ibadah 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10 pagi. Puji nama Tuhan, itu saja. Saya berterima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup dulu ibadah Natal, setelah itu kita akan lanjut dengan persembahan pujian dan ada tarian dari anak-anak sekolah minggu. Saya dengan kasih Kristus, Bapak Gembala boleh naik dan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dulu ibadah ini. Mari kita selesaikan ibadah kita sebelum nanti kita lanjut dengan perayaan. Bapa Allah yang di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala hal baik yang Engkau beri bagi kami. Engkau memberikan kami bukan hanya keselamatan, tetapi juga damai sejahtera yang berlimpah hingga sampai pada kesempurnaannya ya Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Dan biarlah damai dan sukacita Natal itu turun memenuhi setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan beserta dengan kami.
kendaraan yang kami tumpangi, apapun yang kami gunakan, biarlah itu membawa kami tiba dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, pengampunan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian malam hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
kasih Allah turun ke dunia. Yesus hadir membawa hidup damai sejahtera bagi semua.
penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan dialah Raja damai. Come on! Seorang bayi telah lahir, membawa terang bagi dunia. Namanya disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Lahir Raja dunia, damai dan sejahtera. Yesus Raja segala raja. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta sambutlah Tuhan Yesus datang. Seorang bayi telah lahir, membawa terang bagi dunia. Namanya disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus mulia, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Lahir Raja dunia, damai dan sejahtera. Yesus Raja segala raja. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta sambutlah Tuhan Yesus datang. Yesuslah Raja, Yesus mulia. Yesuslah Raja, Yesus mulia. Yesuslah Raja, Yesus mulia. Lahir Raja dunia, damai dan sejahtera. Yesus Raja segala raja. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta sambutlah Tuhan Yesus datang. Lahir Raja dunia, damai dan sejahtera. Yesus Raja segala raja. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta sambutlah Tuhan Yesus datang. Sambutlah Tuhan Yesus datang. Sambutlah Tuhan Yesus Haleluya. Rangkaian ibadah Natal kita sudah selesai. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Feliz Navidad. Bapak Ibu nanti turunnya bergantian ya.
Feliz Navidad. Bapak Ibu makanannya boleh dibawa pulang karena nggak boleh makan di sini ya. Nanti kita dicas. Tutup botol. Oh, di tutup botol itu ada hadiahnya ya. Diperhatikan itu ya. Nanti bisa ditukar sama panitia. Feliz Navidad. Oh, bukan panitia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Boleh salam-salaman Bapak Ibu. Selamat Natal, Tahun Baru. Nanti yang mau foto bersama keluarga, boleh foto di sini ya. Nanti ada fotografernya Pak Lim. Feliz Navidad, Prospera notte felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Seluruh panitia Natal, saya undang kita semua maju ke depan, kita mau foto bersama. Seluruh panitia Natal. Oh my heart, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. The bottom of my heart. You're a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you You're a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna